Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Santriwan, santriwati yang berbahagia, puji dan syukur selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, pada kesempatan ini Ustaz berdoa semoga santriwan dan santriwati beserta keluarga berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kali ini kita akan mencoba belajar tentang Asmaul Husna yang akan disampaikan oleh Ustaz sendiri, Ustaz Sarasabti, SPDI MA. Semoga santriwan dan santriwati semuanya bisa mengikuti dengan baik dari rumah dengan serius dan sungguh-sungguh. Kita awali pembicaraan kita dengan dalil Quran surat ketiga ayat 26. Santriwan santriwati semuanya tahu surat ketiga? Ya, surat ketiga itu adalah surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran. Ini baik dihafal urutan-urutan suratnya. Silakan santriwan santriwati semuanya hafal. Contoh yang pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam Al-An'am dan seterusnya. Mari kita sama-sama baca Al-Quran. Silakan diikuti karena membaca Al-Quran pahalanya besar, apalagi di bulan Ramadan yang pahala ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Artinya, ayo silakan baca sama-sama. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kira-kira ini bicara tentang Asmaul Husna apa ya? Tentang apa ini? Santriwan di rumah ada yang tahu? Tentang Al-Mu'iz. Al-Mu'iz. Apa itu Al-Mu'iz? Allah Maha memuliakan. Al-Mu'iz, bahasa Inggrisnya the bestower of honors. He who makes one glorious gift, dignity and treat one with respect. Mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya agak belepotan. Ini Al-Mu'iz apa artinya? Allah Maha memuliakan. Kemudian dia sepaket Al-Mudhil. Al-Mudhil yang Maha menghinakan. The gift of dishonor. Maha menghinakan. Mulia dan hinanya kita semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita memastikan sikap dan perbuatan kita karena kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa memilih mana sikap-sikap, mana perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kemuliaan, dan kita bisa menghindari sikap-sikap yang bisa mengantarkan kita kepada kehinaan. Bagaimana cara Allah memuliakan kita? Pertama dengan bahasa tinggi, yaitu kondisi spiritual. Artinya diberikan fitrah kepada kita, fitrah beragama, ya, sehingga batin kita tersinari dengan agama itu, ya. Kalau sudah tersinari hati kita, maka kecenderungan kita adalah kepada hal-hal yang baik. Kemudian diberikan harta, ini juga dalam rangka memberikan kemuliaan kepada kita.
kalau dimanfaatkan sesuai dengan aturan, anjuran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk memperindah ya penampilan fisik kita ya. Memperindah dalam hal ini ya menjaga aurat. Jangan indah-indah tapi ya maaf nggak jaga aurat. Allah Subhanahu wa taala lah yang memuliakan menghinakan setiap makhluknya. Orang yang dimuliakan Allah niscaya akan jadi benar-benar mulia. Dia akan mempunyai kemuliaan, kekuatan, kemenangan atas hawa nafsunya dan atas musuh-musuhnya. Kan sudah ada itu dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radatna asfala safilin. Kemudian karena ulah perangai sikap tingkah polanya, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Tapi ada dua orang yang tidak akan hina, yakni orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah, seorang ulama besar bernama Ibnu Athaillah pernah berkata, dahan-dahan kenistaan takkan tumbuh kecuali dari benih-benih ketamakan. Jadi tamak, rakus, bahasa Minangnya itu cangok. Ya, ini bisa mengantarkan kita kepada kenistaan, ya, kehinaan. Maka kita mesti mampu mengendalikan diri kita, kontrol yourself, kendalikan diri. Apalagi ya masa muda. Bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Mu'izz Al-Muzil? Satu, yakin, tanamkan keyakinan yang mantap dalam hati, yakin bahwa Allah lah yang maha memuliakan, menghinakan hambanya sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, muliakanlah diri, jangan memuliakan diri dengan selainnya, janganlah pula menistakan diri kepada selainnya. Patuh terhadap apa yang diperintahkan dan patuh juga untuk tidak melakukan apa yang dilarang. Yang ketiga, hamba Allah, jadilah hamba Allah yang sebenarnya. Muliakan orang-orang yang diperintahkan Allah untuk dimuliakan, seperti para nabi, rasul, para wali, orang soleh, orang-orang yang menghambakan diri hanya kepada Allah. Nah, lalu nistakalah semua yang diperintahkan untuk dinistakan, hawa nafsu untuk duniawi semata. Nah, ini menjadi hamba Allah, menghargai, menghormati orang-orang yang memang mesti kita hormati, nabi, rasul, guru, dan orang tua, dan sebagainya. Hina dan mulia itu semuanya atas izin Allah. Jangan sombong jika kedudukan kita mulia di muka bumi, sebab sekecil apapun kemuliaan yang peroleh di dunia sesungguhnya berasal dari Allah. Sebaliknya, jangan merasa hina jika dicaci orang, karena semuanya hina dan mulia itu hanya atas izin Allah. Kisah teladan. Nah, ini Nabi Ayub alaihissalam. Kisahnya panjang, silahkan nanti dicari. Nabi Ayub alaihissalam, dia sangat mulia. Kemuliaan itu ditandai dengan dia dermawan, sabar, tawakal, dan dia ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi larangan kisah mencari ikan. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, umatnya yang pembangkang itu dilarang. Mereka disuruh tuh menghormati hari Sabat, hari Sabtu, sehingga mereka ini syariat mereka. Nah, kalau kita hari ini kan Jumat. Kalau syariat Nabi Musa menghormati hari Sabat, mereka beribadah di hari Sabtu. Tapi banyak yang melanggar sehingga dihinakan oleh Allah. Nah, bahkan dalam sejarah kita baca, ya mereka dikutuk menjadi kera. Nah, inilah yang bisa kita ambil pelajaran dari Al-Mu'izz, dan Al-Muzil. Allah yang maha memuliakan, Allah yang maha menghinakan. Oleh karena itu adalah sebagai kesimpulannya, kemuliaan dan kehinaan itu semuanya atas izin Allah. Cara kita memastikan seluruh sikap, tindakan, dan perbuatan kita yang mengantarkan diri kita kepada kemuliaan dan menjauhi sikap-sikap yang mengantarkan kita kepada kehinaan. Semoga penjelasan ini bermanfaat, terutama bagi Ustaz sendiri, dan harapan juga bagi santriwan santriwati semuanya. Mari kita terus memperhatikan sikap dan perbuatan kita sehingga kita menjadi orang yang mulia. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.